Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda. Untuk hari ini kita masuk di bab 1, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, materi pendidikan agama Islam. Etos kerja yang menjadi poin penting pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran seperti yang Anda lihat, peserta didik diharapkan dapat membaca Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang perintah berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Kemudian peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan konten sampai dalam bentuk penelitian nantinya. Oke, itu tadi tujuan. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar, kompetensi dalam kebaikan. Dalil Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alnakum minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fi ma atakum fastabil khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ini ayat Al-Quran tentang kompetensi dalam kebaikan, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 48. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Kemudian lalu diberitakannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya. Lanjut. Isi kandungan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran mutlak. Ini isi kandungan pertama. Yang kedua, kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Kata kuncinya adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Lanjut, dalil tentang kompetensi dalam kebaikan, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah qala ila akhir al-hadis. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati, bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk, dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya. Banyak
bersedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, niscaya kalian akan diberi rezeki dan ditolong dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi kandungan hadis. Yang pertama adalah segera bertaubat sebelum datang kematian. Kemudian yang kedua, segera beramal soleh sebelum datang kesibukan. Ini isi kandungan hadis tersebut. Kemudian kompetensi dalam kebaikan. Pengertian kompetensi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat baik atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam Al-Quran hal ini disebut dengan fastabiqul khairat. Ibadah hablum minallah atau hablum minannas ya. Salat berjamaah ibadah hablum minallah, contohnya salat berjamaah tepat waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Ibadah muawalah hablum minannas, yaitu membantu tangga yang membutuhkan pertolongan, ikut bergotong royong dan menyantuni anak yatim. Next, kompetensi dalam kebaikan, hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, memegang teguh syariat Islam. Selanjutnya, dilakukan dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak boleh menunda kebaikan. Kemudian, manfaat berkompetensi dalam kebaikan, menjadikan waktu lebih bermanfaat dan energi tersalurkan untuk kegiatan positif. Kemudian dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang istiqamah dalam berbuat kebaikan, mendorong untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung. Oke, lanjut. Cara menerapkan kompetensi dalam kebaikan. 1. Selalu memaksakan diri untuk terbiasa berbuat baik sejak dini. Selanjutnya, memperdalam pengetahuan tentang Islam, berteman dengan orang yang berjiwa fastabiqul khairat. Kemudian, memahami manfaat berjiwa fastabiqul khairat. Lanjut. Ini materi kedua, yaitu etos kerja atau semangat kerja. Kita lihat teks selanjutnya, yaitu kita berbicara tentang dalil etos kerja. Quran surah At-Taubah 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan ingatlah dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahukannya engkau kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Lanjut di slide selanjutnya, yaitu isi kandungan Quran surah At-Taubah ayat 105. 1. Bekerja dan beramal harus berkualitas. Yang kedua, jenis pekerjaan dan amal yang dilakukan manusia sesuai bakat dan kemampuannya. Selanjutnya, manusia harus menjauhkan diri dari sikap malas dan menyia-nyiakan waktu. Terakhir, beramalan harus dilakukan secara ikhlas agar menjadi bermanfaat. Lanjut, dalil tentang etos kerja. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbun ila Allah minal mu'min ad-dha'if ila akhir al-hadis. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Tetapi dalam diri kedua mereka ada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah kamu terhadap apa yang kamu
bagimu dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, maka janganlah berkata seandainya aku melakukan begini dan begitu, tapi katakanlah bahwa sesuatu itu atas kekuasaan dan kehendaknya, karena sungguhnya kata seandainya merupakan pintu masuk pekerjaan syaitan. Isi kandungan hadis yang pertama, menjadi umat Islam yang kuat. Kedua, menjauhkan diri dari meminta-minta karena dapat merendahkan derajat dan harga diri umat Islam. Tiga, selalu waspada terhadap kebodohan dan kemiskinan karena dapat mendekatkan pada kekafiran. Next, lanjut. Etos kerja, pengertian. Etos kerja dapat diartikan sebagai kerja keras. Kemudian yang kedua, menurut KBBI, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau suatu kelompok. Kemudian karakteristik orang yang memiliki etos kerja. Satu, memiliki sikap disiplin. Kedua, selalu menghargai waktu. Ketiga, memiliki inisiatif. Selanjutnya, bertanggung jawab dan dalam bekerja. Selanjutnya, memiliki dedikasi tinggi untuk pekerjaan. Sebab-sebab pentingnya etos kerja. Satu, Islam memerintahkan umatnya untuk kerja keras. Kedua, etos kerja memberi peluang untuk meraih hasil yang maksimal. Tiga, umat Islam yang kuat secara ekonomi lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dapat memberi keleluasaan untuk beramal dan menabarkan keimanan diri dari orang lain. Kemudian manfaat etos kerja, benefitnya. Satu, memperoleh hasil kerja maksimal. Dua, mewujudkan produktivitas dan efisiensi waktu kerja. Tiga, menciptakan lingkungan kerja positif. Keempat, menjadi umat Islam yang kuat secara ekonomi. Kelima, dapat menjaga iman dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagaimana cara menumbuhkan etos kerja? Satu, menghargai waktu. Dua, memiliki komitmen. Tiga, memiliki kejujuran, konsisten. Selanjutnya, bekerja dengan tekun. Kemudian prinsip menumbuhkan etos kerja. Satu, kerja adalah rahmat. Kerja adalah amanah. Kerja adalah panggilan. Kerja adalah aktualisasi. Kerja adalah ibadah. Kerja adalah seni. Kerja adalah kehormatan. Dan kerja adalah pelayanan. Lanjut. Nah, ini cara penerapan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Umat Islam diperbolehkan bersikap iri kepada orang lain terhadap dua hal, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi itsnain ila akhir al-hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad iri kecuali pada dua orang, yaitu seorang yang telah diajari Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia membacanya di pertengahan malam dan siang, sampai tetangga yang mendengarnya berkata, duh, sekiranya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada si fulan, niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukannya. Kemudian seorang diberi harta oleh Allah sehingga ia dapat membelanjakannya pada kebenaran. Lalu orang berkata, seandainya aku diberi karunia sebagaimana fulan, maka niscaya aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan. Jadi boleh kita iri dalam hal-hal kebaikan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sebagaimana yang kita baca atau jelaskan tadi. Oke. Selanjutnya kita lihat slide berikutnya, itu penerapan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Contoh,
Si A setiap waktu istirahat pertama di sekolah selalu ke masjid untuk melakukan sholat duha 2 rakaat. Si B melihat hal ini tersebut dan memulai mengikuti dengan sholat duha 4 rakaat. Jadi ini adalah ibadah hablum minallah, yaitu sholat, contoh kasus sholat duha. Kemudian si C setiap hari selalu berinfak di kelas jumlah Rp5.000. Kalau saya di sini adalah setiap berjumat ya, yaitu infak Jumat. Kemudian si D mengikuti hal tersebut dan karena uang saku yang lebih besar, ia diam-diam berinfak sebesar Rp10.000. Ini kaitan dengan muamalah atau hablum minan nas. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengikuti pelajaran secara aktif, mengerjakan kemudian mengerjakan ulangan dengan jujur dan mandiri merupakan etos kerja yang dapat diterapkan sebagai pelajar. Ini harapan kita semua. Materi-materi bisa kita pahami dan kita bisa praktikkan. Kemudian kita masuk kesimpulan. Islam memerintahkan umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan agar menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Islam juga memerintahkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi agar menjadi umat yang kuat baik secara iman, Islam, dan ekonomi. Kedua sikap ini harus menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sejak kecil dalam kehidupan keluarga maupun berteman. Dengan demikian umat Islam dapat memahami betapa besar manfaat kedua sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini bagian akhir dari materi ini. Terima kasih. Ya, ini saja Pak Guru bisa sampaikan pada konten hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami materi ini dan yang paling penting adalah kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.